Shalom Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita dan dalam keadaan yang diberkati. Terlebih pada hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan rohnya atas setiap orang-orang yang percaya. Sebagaimana firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lalu sebelum kita masuk dalam ibadah, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang begitu ajaib dan begitu sempurna dalam kehidupan kami. Sungguh juga kami bersyukur Tuhan, karena Engkau boleh memberikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan. Sebab Roh Kudus-Mu adalah jaminan dari segala sesuatu yang Allah sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Bapak Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, satu pujian mengatakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku keilahian dan sukacita melihat minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, bersorak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, Umat yang berdoa, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. mari sama-sama katakan, Tuhan memberiku keilahian dan sukacita melihat minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. terima kasih Tuhan. Sebab kami percaya Engkau telah memilih setiap kami. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melihat minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melihat minyak yang baru dicurahkan. Haleluya.
memiliki Allah yang dahsyat, kita memiliki Allah yang besar. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Terima kasih Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sesaat lagi kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Daniel Susanto, di mana Roh Kudus memulihkannya, di mana Roh Kudus mengubahkan kehidupannya. Mari bersama-sama kita mendengarkan kesaksian hambanya ini, dan saya percaya itu boleh memberkati kita semua. Haleluya. Shalom, saya Daniel. Pada kesempatan yang Tuhan berikan ini, saya ingin bersaksi kasih kemurahan, kebaikan, mujizat Yesus Kristus lakukan dalam hidup saya, memulihkan sakit penyakit saya, sehingga aku ada sampai pada saat ini. Di tahun 2004 pertengahan sampai 2004 Desember, saya mengalami sakit penyakit yang berkepanjangan. Waktu itu saya dinyatakan tipes
Dan awal dari sakit itu hampir berminggu-minggu, setiap malamnya saya mengalami susah tidur. Dan itu membuat kondisi saya menjadi drop, stres, dan menderita pada saat itu. Berjalan dengan waktu, puji Tuhan, Tuhan mengirimkan hamba-hambanya dari visi pemulihan untuk melayani saya, mendoakan saya beberapa kali. Dan saya buka hati, saya menerima suatu lawatan kedamaian, sukacita yang luar biasa yang tidak pernah saya terima selama saya hidup. Dan mujizat Tuhan terus berlanjut. Setelah saya didoakan, saya pada malam harinya langsung bisa tidur seperti biasanya. Dan itu membuat saya sukacita yang luar biasa, membuat saya haus untuk ke gereja, untuk mendengarkan firman-Nya, menikmati hadiratnya dan urapannya. Setelah berjalan dengan waktu, puji Tuhan, 2004 bulan Agustus saya menyerahkan diri untuk dibaptis selam. Dan setelah dibaptis itu saya mengalami kedamaian, kelegaan yang luar biasa. Dan setelah berjalan berapa waktu ke depan, kondisi saya sudah agak membaik. Tiba-tiba saya ada timbul benjolan di leher kanan saya. Nah, akhirnya saya tes kembali dan hasilnya keluar, saya dinyatakan itu TBC kelenjar. Dan itu membuat kondisi saya drop kembali. Dan pada waktu itu anugerah kasih kuatan Tuhan lah yang membuat saya bertahan, dan saya menjalani pengobatan demi pengobatan waktu itu. Dan setelah 1 bulan ke depan kurang lebih, kondisi saya sudah agak membaik. Dan tiba-tiba saya terjadi kejangan pertama waktu itu, dan membuat langsung saya pingsan waktu itu. Dan kejangan demi kejangan terjadi sampai 4 kali dalam 2 minggu ke depan. Dan setiap kejangan itu membuat saya keluar keringat dingin saking menahan sakitnya itu. Dan itu setelah mengalami 4 kejangan itu, dan tiba-tiba saya seperti hilang ingatan. Saya membaca tidak bisa jadinya, dan melihat orang memanggil namanya juga susah. Tahu orangnya tapi tidak bisa memanggil namanya. Dan puji Tuhan waktu itu, setelah itu keluarga membawa saya untuk ke MRI kepala saya, dan saya dibawa ke rumah sakit. Dan pada saat itu keluarga menceritakan histori sakit saya ke Prof dokter itu, dan Prof itu menganjurin saya untuk tes HIV/AIDS dan MRI di kepala saya. Dan setelah hasilnya keluar, saya harus menerima kenyataan yang sungguh pahit, yang sungguh berat, yang saya harus saya harus terima. Dan waktu itu saya dinyatakan dalam stadium terakhir, dan kepala saya sudah mengalami flek hampir 90%. Dan itu yang membuat kejangan demi kejangan terjadi pada diri saya. Dan pada waktu itu saya dirawat di rumah sakit itu, dan setelah itu dengan saya percaya, saya menyadari bahwa itu adalah kesalahan masa lalu saya, dan saya harus menerima konsekuensinya dosa-dosa yang saya lakukan pada masa lalu itu. Dan saya terus bertahan pada waktu itu, dan anugerah kasih kebaikan Tuhan, dan saya percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 katakan, saya aminin itu. Sambil saya di rumah sakit, saya sering dengar khotbahnya Pak Silas juga, sering mendengar puji-pujian yang membuat saya kuat
bertahan waktu itu. Dan pada suatu malam saya terjadi kejang ke-6 kalinya, dan itu langsung membuat saya seperti stroke, lumpuh gitu. Dan refleks saya memang ada di sebelah kanan kiri saya, otak saya, dan saya lumpuh, tiba-tiba lumpuh kanan, tangan kanan dan tangan kiri saya, kaki kiri saya. Saat itu keluarga saya langsung menemui dokter yang menangani saya, dan dokter itu memprediksi saya akan mengalami koma, bahkan tinggal hitungan hari. Dan dokter itu sudah angkat tangan juga dan meminta saya untuk segera untuk keluar dari rumah sakit itu. Begitu dokter mengangkat tangan, di situ saya melihat kasih pertolongan Tuhan yang begitu nyata dan menolong selalu tepat pada waktunya. Dan saya diberi kekuatan, dibukakan jalan untuk bisa dapat pindah ke rumah sakit karantina Suryanti Sularso. Di rumah sakit itu keluarga saya berkonsultasi dengan dokter, dan dokter melihat kondisi saya dan sudah dalam keadaan komplikasi, dan dia coba-coba untuk mengobati saya. Dibilang ke keluarga saya, dan akhirnya saya diizinkan untuk rawat inap sekitar 1 bulan lebih. Dan keadaan saya bukan yang diprediksikan dokter, akan koma dan hitungan hari lepas hari di rumah sakit itu saya makin membaik keadaan saya. Dan akhirnya dokter yang melihat saya, menangani saya waktu itu, dan menyuruh saya untuk lab kembali dan untuk CT scan kembali, MRI kepala saya. Dan puji Tuhan waktu itu begitu hasilnya keluar semuanya normal, kepala saya menjadi bersih semuanya. Waktu itu infeksi 90%, dan dokter yang menangani saya juga sampai terkejut bahwa ini bukan campur tangan Tuhan, tidak mungkin kesembuhannya seperti secepat ini, bilang ke keluarga saya. Dan puji Tuhan, itulah awal pemulihan saya, sehingga saya sehat sampai saat ini. Sudah berjalan kurang lebih 16 tahun, dan saya memang waktu itu mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan, perkara-perkara rohani, supranatural yang dinyatakan Tuhan waktu itu. Waktu-waktu krisis di rumah sakit, waktu saya didoakan oleh hamba-hamba Tuhan pemulihan, dan waktu saya mendengar puji-pujian di rumah sakit, dan situ saya mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, seperti ada kuasa masuk ke dalam tubuh saya, dan saya tahu itu ada Roh Kudus yang melawat saya, hanya Tuhan dan saya yang tahu. Dan itulah saya percaya awal-awal Tuhan mencurahkan pemulihan, kesembuhan ke dalam tubuh jasmani saya, sehingga saya sehat sampai pada saat ini. Satu hal, aku sungguh bersyukur bahwa Tuhan Yesus memilih saya sebelum dunia dijadikan. Di Efesus 1 katakan, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap berharap di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam kondisi saat ini wabah corona, kita harus kuat di dalam Tuhan, bahwa Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Khotbah 3 katakan. Itulah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
untuk menerima pengurapan dari Roh-Nya. Mari datang ke hadirat Tuhan. Ku datang Bapa, bawa syukurku, persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Ku rindu Bapa, Roh-Mu memenuhiku, mengurapiku sekarang, mengubahkan hidupku. Curahkanlah Roh yang kudus, menjamah seluruh roh jiwa tubuhku. Penuhiku, urapiku, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Curahkanlah Roh yang kudus, menjamah
Shalom Aleichem. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur jemaat visi pemberian sampai saat ini kita bersama-sama masuk dalam kebaktian untuk memperingati akan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak akan apa-apa. Kita butuh Roh Kudus mengurapi kita, supaya kita menjadi umat yang melakukan perkara-perkara yang besar. Saya akan bacakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 tentang Pentakosta, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin kencang yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar dilakukan Allah. Itulah waktu Roh Kudus dicurahkan. Semua berbahasa roh. Bahasa roh sonalaria, artinya bahasa roh yang memakai bahasa di dunia ini. Tapi yang penting di sini adalah apa? Arti daripada bahasa roh yang disampaikan mereka adalah perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi Roh Kudus akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Kalau kita diurapi Roh Kudus, kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Allah. Dahsyat, mujizat. Jadi dikatakan di dalam 1 Petrus 2:9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini namanya eklesia, ekalios, gereja. Inilah gereja. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Eklesia, ekaleos, keluar dari kegelapan masuk dalam persekutuan terang. Jadi gereja adalah umat Tuhan yang keluar dari kegelapan masuk dalam persekutuan terang. Itulah gereja atau eklesia. Nah, kita sebagai anggota gereja harus melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dilakukan Allah adalah Roh Kudus. Sebagai umat Tuhan, anggota gereja, kalau kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, maka kita harus diurapi Roh Kudus. Kita harus penuh Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Suatu ketika Tuhan Yesus bertanya pada murid-muridnya, siapakah aku ini? Tiba-tiba Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus bilang kepada Petrus, Petrus, bukan engkau yang ngomong, tapi Roh Kudus. Maka aku berikan engkau kuasa.
di dalam Matius 16 ayat 19. Tuhan katakan kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itulah perbuatan besar dilakukan oleh Petrus melalui Roh Kudus. Tuhan katakan, aku berikan kau kuasa, yaitu Roh Kudus. Apa yang kau ikat di bumi ini, Petrus, akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi ini, Petrus, akan terlepas di surga. Itulah kuasa dahsyat. Di dalam Yohanes 20, waktu Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya, Yesus bangkit dari kematian. Tiba-tiba masuk dalam satu tempat di mana murid-murid sedang berkumpul. Tiba-tiba Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Lalu Yesus mengatakan di dalam Yohanes 20 ayat 22 sampai 23. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Lalu Yesus meniupkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Terimalah Roh Kudus. Lalu Yesus katakan, apa yang kalau kamu katakan dosa orang ini diampuni, dosanya diampuni. Kalau kamu katakan dosa orang ini tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi kalau kita diurapi Roh Kudus, kita diberikan kuasa untuk memperkatakan, kuasa untuk mengucapkan kata-kata penciptaan. Itu kuasa Roh Kudus. Dalam Markus 11 ayat 23, Tuhan katakan, kalau kamu katakan kamu punya iman Roh Kudus, kamu katakan pada gunung ini, hai gunung, tercabut dan tercampak ke dalam laut, asal kamu percaya dan di dalam hatimu bahwa apa yang kau katakan akan terjadi, pasti terjadi. Asal apa yang kita katakan itu, kita katakan keluar dari hati kita. Jadi ucapan kita dengan hati kita itu sama. Maka kita hanya bisa terima kuasa kalau Roh Kudus mengurapi kita. Tuhan Yesus katakan sebelum Tuhan naik ke surga, dalam Kisah Rasul 1:8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita akan terima kuasa kalau kita diurapi Roh Kudus. Kita menerima kuasa untuk jadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Itulah kuasa yang Tuhan berikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus membuat kita berhasil. Tadi Roh Kudus memberikan kita kuasa mengucapkan, terjadi. Sekarang Roh Kudus membuat kita berhasil. Dalam kehidupan Raja Daud. Daud itu orang yang miskin. Dia adalah gembala. Anak yang terakhir, anak yang ke-8. Anaknya Isai. Suatu ketika Tuhan utus Samuel, hamba Tuhan Samuel, kepada Isai. Tuhan bilang kepada Samuel, Samuel, kamu pergi ke Isai, engkau urapi salah seorang anaknya menjadi raja Israel. Lalu Samuel pergi ke rumahnya Isai dan katakan, Tuhan menyuruh saya datang untuk mengurapi seorang anakmu akan menjadi raja Israel. Saat itulah Isai mengumpulkan semua anak-anaknya yang tinggi besar, yang ganteng. 7 anak pertama sampai anak yang ke-7. Lalu Samuel mengambil tabung tanduk, dia mau tuang ke atas kepalanya Eliab. Tiba-tiba Tuhan katakan, Samuel, bukan itu. Manusia hanya lihat dari luar, tapi aku melihat hati. Akhirnya Samuel tidak jadi. Hampir Samuel salah, karena dia lihat tampangnya, bukan lihat hatinya. Tuhan bilang, manusia melihat hanya dari luar, tapi aku melihat hati. Kemudian 7 kakaknya Daud semua ditampilkan, semua ditolak oleh Tuhan. Lalu Samuel katakan, apakah ini anakmu semua? Dia bilang, masih ada satu yang bungsu kecil. Saya suruh dia gembala. Lalu Samuel bilang, panggil dia. Waktu Daud datang, dia lari-lari datang. Tuhan bilang, ini dia, urapi dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak urapan Roh Kudus, dia tuang ke atas kepalanya Daud. Saat itu Daud penuh dengan Roh Kudus. Dan saat itu jugalah Daud berhasil dalam perjalanannya. 1 Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil di segala jalannya, sebab Tuhan menyertai dia. Sejak Daud diurapi dengan Roh Kudus, Daud berhasil dalam segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia.
Itulah kalau kita diurapi Roh Kudus, pasti berhasil dalam seluruh perjalanan kita. Pasti berhasil. Maka jemaat Tuhan yang saya kasihi, rajinlah diurapi Roh Kudus supaya kalian penuh Roh Kudus, supaya kamu berhasil dalam semua yang engkau lakukan, karena Tuhan menyertai engkau. Dalam Mazmur 23 ayat 5-6 Daud menyaksikan, sejak aku diurapi dengan Roh Kudus, maka pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuh, Daud saksikan itu dalam Mazmur 23. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Jadi bukan Daud yang ikuti berkat, berkat mengikuti dia. Kebajikan, kemurahan, berkat akan mengikuti aku seumur hidupku, Daud katakan. Jadi kalau kita diurapi Roh Kudus seperti Daud, kita hidup dalam kelimpahan dari Tuhan. Yang kedua apa? Kehidupan berkat akan mengikuti kita seumur hidup kita. Jadi bukan kita yang kejar berkat, berkat yang kejar kita. Kalau kita diurapi Roh Kudus, berkat yang mengejar kita. Kenapa banyak orang kaya yang sakit jantung, sakit darah tinggi, kolesterol? Karena dia yang kejar berkat. Dia kejar. Pada saat berkat dia tangkap, tiba-tiba berkat itu terbang. Wah, langsung berdebar. Jantungnya berdebar-debar terus. Akhirnya sakit jantung, darah tinggi. Ya, mati. Kalau kita diurapi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus berikan kita kuasa supaya kita hidup berkelimpahan, dan berkat akan mengikuti kita. Kemanapun kita pergi, pasti berkat mengikuti kita. Nggak usah kita khawatir soal berkat. Pasti berkat akan mengikuti kita seumur hidup kita. Dan dikatakan di dalam 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Itu hamba Tuhan katakan. Kalau engkau ketemu dengan hamba-hamba Tuhan nanti yang dipenuhi Roh Kudus, engkau juga akan kepenuhan Roh Kudus, dan Roh Kudus mengubah engkau jadi manusia lain. Apa saja perbuatan tanganmu akan berhasil. Maka Nabi Yesaya katakan di dalam Yesaya 44 ayat 34, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, yaitu Roh Kudus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku kepada anak cucumu. Tuh. Jadi kalau kita diurapi Roh Kudus, maka kita dan anak cucu kita diberkati. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon gandarus di tepi sungai. Kalau kita diurapi Roh Kudus, maka kita dan anak cucu kita diberkati seperti rumput yang tumbuh di tengah air subur, seperti pohon gandarus yang tumbuh di tepi sungai subur. Demikianlah kita dan anak cucu kita yang diurapi Roh Kudus berhasil. Di Mazmur 18 ayat 51. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Jadi Daud diurapi Roh Kudus, maka Tuhan berkati Daud dan anak cucunya sampai selamanya. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Ya, keturunan daripada Daud diberkati. Dalam Yesaya 32 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 32 ayat yang ke-15. Pada saat Roh Kudus dicurahkan dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun, dan kebun jadi hutan. Tuh. Roh Kudus curahkan dari surga, maka Roh Kudus membuat padang gurun menjadi kebun, dan kebun menjadi hutan. Itu berarti apa? Proses. Terus naik dari padang gurun menjadi kebun, kebun jadi hutan. Itulah Roh Kudus. Kalau kita diurapi Roh Kudus, kehidupan kita akan naik terus dari padang gurun. Padang gurun itu gersang. Orang tadinya banyak utang, itu padang gurun. Itu menderita, banyak persoalan karena tidak diurapi Roh Kudus. Banyak masalah karena tidak diurapi. Gagal terus, tidak ada keberhasilan, kacau. Itulah padang gurun. Tapi pada saat Roh Kudus dicurahkan turun ke atas dia, maka dia akan diubah Roh Kudus menjadi kebun.
Itulah pekerjaan Roh Kudus, membuat kita seperti Raja Daud. Daud adalah gembala. Sesudah diurapi Roh Kudus, Daud menjadi raja kerajaan Yehuda. Diurapi Roh Kudus lagi menjadi raja seluruh Israel. Itu naik terus itu Raja Daud. Seperti dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 10. Ya, Roh Kudus terus membaharui kita supaya kita segambar dengan halik Yesus Kristus. Roh Kudus terus menerus membaharui kita supaya kita segambar dengan Yesus Kristus halik. Dahsyat Roh Kudus. Roh Kudus sanggup mengubah kita sama seperti Bapa di surga, sempurna seperti Yesus Kristus. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Tuhan mengajak kita, roh dan pengantin perempuan. Roh itu Roh Kudus, Yesus. Pengantin perempuan itu adalah orang yang diurapi Roh Kudus, orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bersama dengan kita yang diurapi Roh Kudus. Panggil saudara kita yang belum diurapi Roh Kudus. Mari, barang siapa yang haus, hendaklah datang ambil air kehidupan itu Roh Kudus. Siapa yang haus, mari datang. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang paling penting, karena ini kita merayakan hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Kita harus haus kepada Roh Kudus. Minta terus. Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas 11 ayat 13. Kalau Bapak yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapakmu di surga. Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Lukas 11 ayat 13. Bukan hanya punya Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Supaya kita penuh Roh Kudus, kita harus haus terus minta Roh Kudus. Tuhan Yesus penuhi saya dengan Roh Kudus setiap hari. Terus kita minta tiap hari, bahkan berapa kali dalam satu hari minta. Tuhan Yesus penuhi saya dengan Roh Kudus. Itu terasa Roh Kudus turun. Tuhan Yesus urapi saya dengan Roh Kudus, terus turun. Itulah Roh Kudus. Kalau kita minta, pasti Dia kasih kita. Terus mengalir sampai kita penuh Roh Kudus. Supaya kita jadi saksi Tuhan. Di mana saja kita berada, kita jadi saksi Tuhan. Saksi di mana saja, saksi di mana saja, bila ku mengembara di seluruh dunia, saksi di mana saja. Tuh, kalau kita penuh Roh Kudus, kita jadi saksi Kristus di mana saja. Bagaimana mau jadi saksi kalau gagal? Kalau kita berhasil, pasti jadi saksi yang benar. Kita harus jadi saksi Kristus. Sekali lagi, rajinlah terus menerus diurapi Roh Kudus. Hauslah akan Roh Kudus. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada hari Pentakosta ini, kita kembali kepada visi kita, itu visi Roh Kudus. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kita harus penuh Roh Kudus supaya kita berhasil dalam hidup kita. Supaya perbuatan ajaib terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita katakan terjadi. Kita hidup segala kelimpahannya. Dan sekarang sampai Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan Tuhan Yesus mengurapi kita semua dengan urapan Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita haus untuk diurapi Roh Kudus. Angkat kedua tanganmu ke atas kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus katakan, apalagi Bapakmu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Mari angkat tangan ke atas, minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Minta semua. Kalau kalian nanti sudah dapat kepenuhan Roh Kudus, kalian mulai berbahasa roh. Angkat tanganmu ke atas, minta Roh Kudus kepada Tuhan Yesus. Oh Yesus Kristus, kami mohon padamu Tuhanku, curahkan Roh Kudus-Mu, mengurapi kami semuanya. Urapi kami Tuhan Yesus dengan urapan Roh Kudus yang terbesar, tidak terbatas. Inilah pemalaman. Oh Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus-Mu, turun, membaptis, memenuhi, mengurapi kami semua dengan urapan Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus. Urapan nama katakan tanah nama, urapan nama katakan tanah nama, urapan nama kantor nama, urapan nama katakan nama. Ini
firman na pamana bakata kuna hosana hosana illogan mana bekam pampara bekata kana hore mana pamana bekanta ina mentoria santanama illagan mana bekanta hosana hosana ina amma pamana bakata kana ora de bahampa ora pamana bekanta nama hosana hosana haleluya haleluya hosana mena haleluya 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 amin. Puji Tuhan Yesus Kristus. Saudara tetap angkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Kita mau menerima berkat dari Tuhan sebelum kita berpisah. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Angkat kedua tanganmu. Berharaplah kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, supaya tidak akan menambahinya. Amsal 10 ayat 22. Angkat kedua tanganmu menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, memberikan kita segala karunia-karunia dan kuasa untuk jadi saksi Kristus dari sekarang dan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana nama inilah tempat makata kerma. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan untuk mengikuti channel YouTube kami, GB Visi Pemulihan Official. Untuk mengetahui informasi mengenai GB Visi Pemulihan dan update ibadah online kami, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi website kami di www.gbvisipemulihan.org atau follow Instagram kami @gbvisipemulihan.official. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.